warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Balkis Asyalwa dari program Studi D4 Kebidanan dengan NIM P37324125058. Dalam video ini, saya akan berbagi refleksi pribadi tentang bagaimana saya memandang profesi kebidanan di masa depan dengan tema My Vision of a Midwife in 2035. Saya membayangkan bahwa pada tahun 2035, yang dimana seiring adanya perkembangan teknologi, bidan tidak hanya berperan sebagai tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan primer, tetapi juga sebagai penyedia layanan digital atau telehealth midwife yang mampu memberikan pelayanan jarak jauh melalui teknologi digital. Dengan kemajuan sistem AI dan aplikasi mobile untuk ibu dan bayi, bidan dapat memantau kondisi ibu dan kandungannya melalui aplikasi berbasis sensor biometrik dan dapat menjangkau masyarakat hingga ke pelosok tanpa batas jarak dan waktu. Selain itu, bidan juga berperan sebagai community leader yang aktif memberikan edukasi kesehatan reproduksi melalui platform digital dan media sosial, serta menjadi bagian dari sistem kesehatan global yang kolaboratif. Selanjutnya, saya akan menyampaikan apa aja sih nilai-nilai profesional kebidanan yang harus tetap dijaga di saat adanya perkembangan teknologi di masa depan. Meskipun teknologi berkembang pesat, nilai-nilai dasar kebidanan tidak boleh berubah. Nilai-nilai bidan yang sudah ditanamkan perlu dijaga dan juga dikembangkan. Contoh nilai-nilai kebidanan yang perlu dijaga, diterapkan, dan juga dikembangkan hingga menjadi pondasi utama yaitu seperti yang pertama, empati. Sudah sepatutnya sebagai seorang tenaga kesehatan merawat dan memberikan dukungan lebih kepada pasiennya, karena setiap pasien pastinya membutuhkan sentuhan manusiawi yang tidak bisa digantikan oleh teknologi AI, mesin, dan lain sebagainya. Yang kedua, etika dan tanggung jawab. Bidan tentunya harus memiliki sifat etika dan rasa tanggung jawab yang tinggi atas keputusan dan tindakan yang diambil, agar setiap keputusan yang diambil tetap berorientasi pada keselamatan ibu dan juga bayinya. Yang ketiga, kesetaraan. Seorang bidan tentunya harus bisa melayani dan membantu pasien sesuai dengan tugas dan kewajibannya tanpa membeda-bedakan kondisi dan keadaan ekonomi pasien. Karena bidan harus melayani semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Yang keempat, rasa kemanusiaan. Sebagai seorang bidan tentunya harus memiliki rasa kemanusiaan terhadap pasien baik ibu ataupun bayi sebagai tanggung jawabnya. Bidan harus bisa membantu pasien dengan sabar dan sepenuh hati karena dari sifat dan pelayanan yang bidan berikan akan berpengaruh terhadap kenyamanan pasien. Teknologi hanyalah sebagai alat bantu, namun sentuhan manusiawi dari seorang bidan akan selalu dibutuhkan untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan dukungan emosional bagi ibu dan keluarga. Menurut saya, seiring berkembangnya teknologi di tahun 2023 nanti, maka semakin banyak inovasi dan perubahan layanan kebidanan di masa depan. Beberapa contoh inovasi tersebut seperti yang pertama, konsultasi kebidanan berbasis AI untuk screening awal kehamilan berisiko tinggi. Yang kedua, pelayanan antenatal virtual reality atau VR untuk mengedukasi ibu hamil secara interaktif. Yang ketiga, ada mobile clinic berbasis energi hijau. Teknologi ini memudahkan pelayanan di daerah terpencil. Inovasi-inovasi ini dapat memperluas jangkauan layanan, meningkatkan keselamatan ibu dan bayi, dan mempercepat penanganan komplikasi. Bagi saya, menjadi bidan di masa depan adalah sebuah kebanggaan dan panggilan hati. Saya bangga menjadi calon bidan karena profesi ini bukan hanya membantu kelahiran seorang bayi, tetapi juga menjadi saksi lahirnya kehidupan, harapan, dan juga cinta. Saya percaya bahwa dengan semangat belajar, adaptasi terhadap teknologi, dan tetap berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan, bidan akan terus menjadi profesi yang relevan, bermartabat, dan sangat dibutuhkan di tahun 2035 dan seterusnya. Baik, sekian video dan penyampaian materi oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.